Ari, kamu sedang apa di sini? Halo Rani, aku sedang duduk bersantai saja. Kalau begitu, yuk kita belajar bersama. Ayo, tapi kita mau belajar apa? Bagaimana kalau kita menyimak video tentang genus Planaria? Wah, ide bagus. Yuk kita mulai belajarnya. Planaria merupakan salah satu kelompok cacing pipih yang termasuk dalam kelas Turbellaria dan filum Platyhelminthes. Planaria termasuk hewan triploblastik acelomata atau hewan yang tidak memiliki rongga tubuh, memiliki bentuk tubuh pipih dan simetri bilateral. Tempat hidup planaria di daerah perairan tawar, jernih, perairan laut, dan terestrial dengan temperatur 18-24 derajat Celcius dengan ketinggian 500-1500 meter di atas permukaan laut. Planaria memiliki tubuh yang berbentuk pipih, lonjong, dan lunak dengan panjang tubuh sekitar 5-25 mm. Bagian kepala atau anterior berbentuk segitiga tumpul, berpigmen gelap ke arah belakang, mempunyai 2 titik mata di bagian dorsal. Titik mata tersebut berfungsi untuk membedakan intensitas cahaya dan alat penglihat yang belum mampu menghasilkan bayangan. Lubang mulut terletak di bagian ventral tubuh yang mengarah ke ekor, berhubungan dengan paring atau proboscis berbentuk tubular atau tabung, dinding berotot, dapat ditarik dan dijulurkan untuk menangkap makanan. Pada bagian kepala, yaitu pada bagian samping kanan dan kiri, terdapat tonjolan seperti telinga yang disebut dengan aurikel. Tepat di bawah di bagian kepala, terdapat tubuh menyempit, yaitu menghubungkan bagian badan dan bagian kepala yang disebut dengan leher. Di sepanjang tubuh bagian ventral, terdapat zona adesif. Zona adesif merupakan zona yang menghasilkan lendir yang berfungsi melekatkan tubuh atau substrat planaria ke permukaan benda yang dilekatkannya. Di permukaan ventral, tubuh planaria diselubungi oleh rambut-rambut getar halus yang berfungsi dalam pergerakan. Planaria memiliki 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tubuh planaria terdiri atas 3 bagian, diantaranya kepala atau head, badan atau tulang, dan ekor atau tail. Panjang cacing planaria kira-kira 4-5 cm. Jika berdasarkan kedudukan faring, maka bagian-bagian tubuh cacing ini adalah head, preparingeal, paringeal, dan postparingeal, atau yang terdapat pada bagian badan dan ekor. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata yang dikenal dengan aurikel. Tidak adanya seolom, dan pada organ tubuh terdapat mesenkim. Dinding tubuhnya terbentuk dari serabut otot yang tersusun secara longitudinal, diagonal, dan sirkular. Tetapi pergerakan pada cacing ini tidak bergantung pada kontraksi otot loh. Pergerakan planaria tergantung pada silia atau bulu getar yang terletak pada bagian ventral tubuhnya, yang didukung oleh mukus yang dieskresikan selama hewan ini melakukan pergerakan. Gerakan pada planaria merupakan kolaborasi antara kontraksi otot dalam mensekresikan mukus, gerakan silia pada bagian depan ventral tubuhnya, dan peran dari kelenjar adesif atau adhesive gland. Berikut gambar dari anatomi cacing planaria. Yang pertama ada sistem reproduksi pada planaria. Reproduksi planaria dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual pada planaria ditandai dengan pembentukan gamet. Planaria yang bereproduksi secara seksual dikenal dengan hewan hermafrodit, atau hewan yang memiliki 2 alat kelamin, yaitu jantan dan betina. Reproduksi seksual pada individu planaria dapat membentuk organ reproduksi pada masa embrional, sedangkan reproduksi aseksual pada planaria ditandai dengan tidak dapat membentuk organ reproduksi
sehingga bereproduksi dengan cara pembelahan transversal. Planaria juga dikenal hewan yang mempunyai regenerasi tinggi. Regenerasi merupakan kemampuan yang dimiliki untuk memproduksi sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak. Jika pada bagian tubuh planaria luka atau mengalami kerusakan, baik secara alami maupun buatan, akan tumbuh menjadi yang baru. Yang kedua yaitu sistem pencernaan. Cacing planaria merupakan hewan pemakan daging atau karnivora. Makanannya yaitu seperti cacing, krustasea, seafood, dan potongan-potongan hewan mati. Cacing planaria dapat melarutkan organ reproduksi, parenkim, dan ototnya sendiri, yaitu dengan membuat cacing ini dapat hidup dalam waktu yang panjang meskipun tanpa makanan. Hal ini mengakibatkan tubuh cacing menyusut. Meskipun begitu, tubuh planaria akan kembali regenerasi jika mendapatkan makanan. Selanjutnya, sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada planaria terdiri atas dua saluran, longitudinal yang terbentuk menyerupai jala dan bercabang ke seluruh bagian tubuh dan berakhir pada sel api atau protonephridia. Sel api merupakan sel yang memiliki bentuk seperti gelembung, berisi silia, dan di bagian tengah gelembung terdapat lubang. Sel api memiliki fungsi sebagai ekskresi maupun pengaturan osmosis. Yang keempat ada sistem syaraf. Pada planaria ditemukan sejumlah ganglion yang berperan sebagai pusat susunan saraf. Ganglion tersebut terdiri dari ganglion cerebral yang ditemukan pada bagian kepala dan berfungsi sebagai otak. Selanjutnya, ganglion cerebral ini membentuk cabang-cabang urat syaraf secara radial menuju ke arah lateral, anterior, dan posterior. Cabang lateral menuju ke alat indera kemoreseptor atau alat indera yang berfungsi untuk menerima rangsangan kimia dari luar tubuh. Cabang anterior menuju ke arah bintik mata, dan terdapat sepasang cabang posterior yang saling membentuk di bagian ventral tubuh yang disebut tali syaraf. Adapun klasifikasi planaria adalah sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, kelas Turbellaria, Ordo Trichladidae, famili Planaridae, genus Planaria, dan spesies Planaria sp. Kemudian spesies anggota Planaria. Yang pertama ada Dugesia sp. Spesies Dugesia sp merupakan salah satu spesies Planaria dalam kelas Turbellaria dan Phylum Platyhelminthes. Dugesia sp memiliki beberapa karakteristik, yaitu pada permukaan tubuhnya terdapat silia atau rambut getar yang digunakan untuk bergerak, meluncur, dan merayap. Memiliki sepasang bintik mata yang berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya, yang pada umumnya tubuhnya berpigmen. Di bagian ventral terdapat mulut, tidak mempunyai alat penghisap, dan tidak memiliki ruas pada tubuhnya. Dugesia sp ini ditemukan di daerah perairan tawar karena memang hewan ini biasanya hidup di kolam, danau, sungai, atau mata air. Dugesia sp memiliki peran sebagai indikator air bersih dan dijadikan pakan ikan. Contohnya adalah Dugesia japonica, Dugesia lugubris, Dugesia gonocephalus, Dugesia rucrensis, dan Dugesia trigrina, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Bipalium sp atau cacing martil. Bipalium sp merupakan salah satu spesies Planaria dalam kelas Turbellaria dan Phylum Platyhelminthes. Cacing ini memiliki bentuk tubuh pipi dan bersimetri bilateral. Bipalium sp mempunyai anus, yuker atau alat menghisap, dan proklotid atau ruas tubuh sebagai tempat fertilisasi. Bipalium sp memiliki mulut, intestin atau saluran pencernaan, dan saluran reproduksi. Lalu, bagaimana dengan status konservasi Planaria? Menurut daftar IUCN Red List of Threatened Species, status konservasi pada genus Planaria adalah LC atau Least Concern dengan tingkat risiko rendah. Planaria termasuk spesies yang telah dievaluasi dan tidak masuk kategori manapun. Jumlah hewan ini tidak terbukti pada status mereka yang terancam. Yang terakhir, peran dan fungsi Planaria. Yang pertama ada fungsi ekologi. Ditinjau dari fungsi ekologi, Planaria dapat disebut sebagai indikator. Dikatakan begitu karena Planaria dapat digunakan sebagai indikasi atau alat ukur untuk mengetahui tingkat pencemaran perairan pada suatu daerah.
Jika planaria banyak terdapat pada perairan tersebut, maka perairan tersebut dapat dikatakan belum tercemar, karena planaria hanya bisa hidup pada habitat air yang bersih dan belum tercemar oleh bahan-bahan kimia. Yang kedua, fungsi ekonomi. Para peneliti melakukan penelitian pada cacing martil atau Bipalium sp karena dapat merusak tanaman. Setelah diteliti, Bipalium sp dapat berdampak buruk pada tanaman, namun dapat berpotensi memusnahkan cacing tanah. Cacing tanah sangat penting dalam menyuburkan tanah sebagai media atau tempat hidup bagi tumbuhan. Jika cacing tanah berkurang, maka kualitas tanah semakin rendah dan tumbuhan tidak mendapatkan nutrisi dan zat hara yang baik dari dalam tanah. Bipalium sp tergolong spesies invasif yang mengancam. Terkait jangka panjangnya terhadap ekosistem belum ditentukan sepenuhnya. Yang ketiga, fungsi kesehatan. Planaria adalah hewan yang memiliki daya regenerasi tinggi. Ternyata berperan besar dalam membantu penyembuhan berbagai penyakit mata pada manusia. Para peneliti berfokus pada petagennya yang terlibat dalam pembentukan dan pengembangan mata. Dalam percobaannya, Profesor Radien dan Lapan mereka melakukan pemotongan pada bagian kepala cacing planaria. Hasilnya, cacing tersebut regenerasi kembali menjadi kepala tanpa mata. Mereka mengatakan bahwa gen OVO sangat berperan dalam regenerasi mata cacing planaria. Gen OVO sendiri adalah gen yang dapat mengaktifkan gen lainnya saat pembentukan mata. Bagaimana menurutmu tentang video pembelajaran tadi? Videonya sangat menarik sehingga menambah wawasan mengenai jenis hewan yang hidup di bumi. Sekian video pembelajaran genus planaria. Terima kasih.